Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari kelas 2A Tadris Matematika Institut Agama Islam Kerinci. Adapun tujuan saya di sini yaitu ingin membahas materi mengenai grafik trigonometri untuk memenuhi tugas UAS trigonometri. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang grafik trigonometri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri yaitu fungsi yang memetakan himpunan sudut X derajat ke himpunan bilangan real, sin X derajat, cos X derajat, dan tan X derajat. Juga disebut dengan fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Juga dilambangkan dengan F memetakan X derajat, K sinus X derajat, K kosinus X derajat, dan K tangen X. Rumus untuk fungsi yaitu sinus fx derajat sama dengan sin x atau fx sama dengan sin x. Rumus untuk kosinus fx derajat sama dengan cos x sama dengan fx cos x. Rumus untuk tangen fx derajat sama dengan tan x derajat. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik trigonometri. Menggambar grafik trigonometri ada dua cara menggunakannya. Ada dua cara, yaitu cara pertama menggunakan tabel pasangan terurut. Cara kedua yaitu dengan menggunakan lingkaran kesatuan. Cara pertama yaitu dengan menggunakan pasangan terurut. Yang pertama, kita harus menentukan sudut-sudut mana yang akan kita pilih. Di sini saya menggunakan sudut 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, dan seterusnya sampai ke sudut 360. Selanjutnya kita buat tabelnya, gambarkan tabelnya yang dimana sudut-sudutnya sebagai X dan Y-nya sama dengan sin X. Maka sin dari 0 adalah 0, sin dari 30 adalah setengah, sin dari 60 adalah setengah akar 3, sin dari 90 adalah 1, sin dari 120 adalah setengah akar 3, sin dari 150 adalah setengah, sin dari 180 adalah 0, sin dari 210 adalah min setengah, sin dari 240 adalah min setengah akar 3, sin dari 270 sama dengan min 1, sin dari 300 adalah min setengah akar 3, sin dari 330 adalah min setengah, sin dari 360 adalah 0. Itu didapat dari kuadran pertama sampai kuadran keempat. Nah, setelah didapat X dan Y-nya, lalu kita buatlah pada bidang kartesiusnya, yang dimana kita buat di sini 30, yaitu di sini 30 sebagai X-nya dan Y-nya adalah min setengah. Maka dibuat tandanya terlebih dahulu, tanda barisnya, dan selanjutnya 60 adalah min setengah akar min 60 adalah X-nya dan min setengah akar 3 adalah Y-nya. Maka dibuat lagi tanda, begitupun seterusnya sampai ke sudut 360 derajat. Maka dapatlah gambarnya seperti ini. Gambar grafik fungsi sinusnya. Untuk fungsi sinus yaitu seperti ini. Nah, setelah didapat gambarnya, lalu maka bisa kita lihat di sini untuk nilai minimumnya adalah min 1 dan nilai maksimumnya adalah 1, dan dengan periode 360. Selanjutnya menggunakan lingkaran satuan.
perlu kita ketahui bahwa lingkaran satuan adalah lingkaran trigonometri yang berjari-jari satu satuan. Cara membuat lingkaran satuan, pertama kita gambarkan terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya kita tentukan sudut-sudut mana yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu untuk menentukan nilai dari fungsi sinus, kosinus, dan tangennya bisa kita gunakan lingkaran kesatuan. Nah, ini dia lingkaran kesatuan. Lingkaran ini berjari-jari satu satuan. Berjari satu satuan untuk setiap sudutnya. Nah, untuk di sini kita sebagai contohnya kita mencari nilai untuk nilai sin 0. Sin 0 adalah 0. Nah, sin dari 30 derajat yaitu kita gunakan segitiga siku-siku. Di sini saya telah menggambarkan segitiga siku-sikunya di sini. Nah, sin dari 30 sebagaimana kita ketahui bahwa rumus dari sin adalah sin demi. Sin demi artinya sisi depan per miring. Sin dari 30 sama dengan sisi depan per miring sama dengan ini adalah sisi depannya dan sisi miringnya adalah bernilai 1. Maka sin dari 30 adalah depan. Nah, sin 30 adalah depan. Sin 30 adalah depan, maka di sini bernilai panjangnya sama lurus dengan setengah. Maka sin dari 30 adalah setengah. Begitupun dengan sudut 60 derajat. Sudut 60 derajat juga rumusnya untuk sin adalah sin demi, depan per miring. Lalu di sini sin 60 adalah persegi panjangnya di depannya adalah sejajar dengan setengah akar 3, maka kita buatlah di sini tandanya, berarti sisinya ada di sini sebagai tandanya. Lalu setelah didapat, begitupun dengan 0, 30, 60, 90 adalah satu kesatuan. Nah, satu kesatuan lingkarannya di sini adalah lingkaran kesatuan. Maka begitupun dengan 0 sampai dengan 300, 0, 30, 60, 90 yang telah kita cari tadi. Begitupun selanjutnya 120, 150 dan seterusnya sampai ke sudut 360 derajat. Nah, di sini dapat kita hubungkan titik-titik yang telah kita peroleh tadi, maka di sana kita bisa mendapatkan sudut-sudutnya dan membuat grafik trigonometri fungsi sinusnya. Nah, ini adalah grafik trigonometri fungsi sinusnya dengan menggunakan lingkaran satuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang menentukan nilai minimum dan maksimum dari suatu fungsi trigonometri. Nah, jika kita perhatikan grafik-grafik fungsi trigonometri yang telah kita pelajari sebelumnya, terlihat bahwa untuk fungsi trigonometri y sin x mempunyai nilai minimum min 1 dan nilai maksimumnya plus 1 sehingga min 1 lebih kecil dari cos x derajat dan lebih kecil dari 1 untuk setiap sudut x derajat. Nah, demikian pula fungsi trigonometri plus 1. Sehingga min 1 lebih kecil dari sin x derajat dan lebih kecil dari
1. Nah, untuk setiap sudut X. Adapun fungsi Y sama dengan tan X itu tidak mempunyai nilai minimum dan maksimum. Dan di sini kita menentukan nilai minimum dan maksimum. Mari kita lihat contohnya. Contoh pertamanya yaitu terdapat pada Y sama dengan 2 sin X derajat. Langsung saja kita lihat di sini terdapat sin X derajat. Nah, sin X derajat lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 1. Nah, kita masukkan 2 sin X-nya sebagai Y-nya, yaitu 2 sin X derajat, lalu 2-nya kita dikalikan dengan 1, min 1. Maka didapat 2. Dan di sini juga 1 dikalikan dengan 2, yaitu maka didapat Y lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 2, maka Y minimumnya didapat min 2 dan Y maksimumnya didapat 2. Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya, Y sama dengan min 2 cos X derajat. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa cos X sama dengan lebih besar dari min 1 rumusnya dan juga lebih kecil dari 1. Nah, langsung saja kita masukkan angka min 2 cos X derajat sebagai Y-nya, yaitu min 1 kita kalikan dengan min 2 dari rumusnya, dan 1 dikalikan dengan min 2. Maka didapat min 1 kali min 2, 2. Min 2 cos X diubah jadi Y, dan min 2 diambil dari, dan min 2 dikalikan dengan 2, maka Y lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari min 2. Nah, karena di sini tandanya positif, maka kita ubah tandanya, maka jadi nilai Y min 2 cos X derajat mempunyai nilai minimum min 2 nya sebagai nilai minimumnya, dan nilai maksimumnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh yang ketiga, yaitu Y sin X derajat ditambah 2. Nah, di sini kita tulis rumusnya terlebih dahulu, dan selanjutnya kita ubah sin X Y-nya, yaitu sin X derajat ditambah 2. Maka min 1 ditambah 2 diambil dari soalnya, yaitu ditambah 2, maka min 1 ditambah 2. Maka di sini juga 1 ditambah 2 diambil juga dari soalnya. Rumusnya itu kita tambahkan, maka sin X derajat tambah 2 lebih besar dari 1, hasil dari penjumlahan 1 ditambah 2, dan hasil dari penjumlahan 1 itu hasil dari penjumlahan min 1 tambah 2 adalah min 1 plus 1 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasil dari penjumlahan ini maka didapat di sini, yaitu plus 1 lebih kecil dari sin X derajat, yaitu sin X derajatnya min 1 lebih, maka didapat plus 1 lebih kecil dari Y lebih kecil dari min 1. Maka jadi nilai Y sin X derajat tambah 2 mempunyai nilai minimumnya adalah 1. Ini minimumnya adalah 1. Nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 3.
Dan selanjutnya kita masuk kepada soal yang terakhir, yaitu Y sama dengan cos X derajat dikurang 3. Pertama kita masukkan rumusnya, lalu cos X derajat dikurang 3 itu dari soalnya itu sebagai Y, dan 1 dikurangkan dengan 3 dari soal, 1 dikurang 3, maka cos X derajat dikurang 3 hasil dari pengurangan dari min 1 dikurang 3 sama dengan min 4, yaitu maka cos X derajat dikurang 3 lebih besar dari min 4 dan cos X derajat lebih kecil dari min 2 hasil dari pengurangan 1 dikurang 3. Maka jadi di sini bisa kita lihat nilai dari maksimum cos X derajat dikurang 3, Y cos X derajat dikurang 3, maka nilai Y minimumnya adalah min 4 dan Y minimumnya adalah min 2. Demikianlah pembahasan dari saya mengenai grafik trigonometri. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.